Oke, aplikasi kasir restoran untuk pembuatan form laporan order. Nah, tadi kita sudah ngedesain ada 4 buah form, tapi sebenarnya untuk yang di video ini kita pakai yang 2 form saja, yaitu form ordernya dan form ya form laporan order dan form laporan order detail. Yang pembayaran kita tutup dulu. Desainnya seperti ini. Ini tinggal dibuat aja, disesuaikan. Tombolnya ada refresh, cetak, tutup, dan detail. Di sini ada 2 komponen, yaitu komponen date time picker ya. Date time picker, bukan date time packer. Date time picker ini kita pakaikan formatnya adalah sort. Supaya tampilannya simple-simple saja. Ya, kayak Stella, simple. Ya, untuk codingnya di form ini belum ada ditambahkan, sama yang di detail juga belum ada ditambahkan. Itulah yang akan kita kerjakan sekarang. Nah, untuk laporan order ini, di sini ada data grid view yang akan menampilkan ini isi dari penjualannya. Tapi karena ini bunyinya order, ya kan, order, berarti nanti kita akan menampilkan data penjualan atau data order yang statusnya masih dalam status di order. Jadi tidak menampilkan yang sudah dibayar karena nanti ada formnya tersendiri. Paham nggak nih? Nah, kayak kita kemarin yang di form transaksi order kan kayak gini nih ya. Tapi ini kan kalau ini kan untuk transaksinya ya. Nah, cuman data yang kesimpan itu bisa kita lihat di transaksi pembayaran. Tetapi yang di sini kan kita sudah buat kemarin yang muncul adalah yang di order saja. Baru kita pilih lalu kita tekan bayar kayak gitu. Nah, sebenarnya hampir sama untuk order karena di sini nampilkan yang order. Ini kan kalau kita buka ya kodenya ya. Tuh lihat. Tuh. Dia menampilkan data dari tabel mana nih? Nih, penjualan yang dilingkan dengan tabel konsumen, dilingkan lagi dengan tabel pengguna. Tetapi yang ditampilkan adalah yang statusnya masih di pesan. Sebenarnya ini coding ini yang akan kita pakai di laporan order. Kan yang masih di order kan, yang belum terbayar itu. Itu untuk mengetahui itu aja. Nanti kalau yang untuk laporan pembayarannya, itu yang laporan pembayaran nih, perhatikan. Itu cuma tinggal mengganti status ini yang dipesan menjadi dibayar. Kan itu aja. Nah, ini belum terlalu ya, kompleks. Ya berarti kita ikutin ini aja nih. Ada tampung codingnya. Kalau ada tampil tabel yang 2 biji ini bisa kita copy sebenarnya. Copy aja ke laporan order ya enggak? F7. Nah ini. Set. Paste. Nah, pasti txt carinya error. Ya. Karena di sini tidak ada txt cari. Sorry. Sini ya. Yang ada cetak. Jadi di sini tidak perlu ada pencarian. Sebenarnya sih ke depan harusnya ada pencarian. Tapi semoga nanti kita pencarian itu sebenarnya pakai coding. Cuman kalau besok kita pakai plugin, ya kita nggak perlu capek-capek ngoding, nanti pluginnya yang membantu kita membuat pencarian. Ada contohnya nggak? Ada nih. HP-nya disimpan aja dulu.
biar jangan ngeganggu kalian untuk memperhatikan. Presiden aja nelpon tadi saya disable. Ya. Ganda. Saya harus aktifkan WiFi. Nah ini Pak pakai plugin ya, tapi sebenarnya sama aja. Misalkan saya ambil laporan kas. Nah kayak gini kan tampilannya kan mirip-mirip kan? Ada tanggal awal, tanggal akhir gitu kan? Nah ini saya misalkan saya ganti dari tanggal 1 biar kelihatan datanya, refresh tuh muncul. Nah, ini kan ada pencarian di sini nih. Nah, kalau kita pakai coding agak panjang. Tapi nanti kalau besok kita pakai plugin udah bawaan, enak. Jadi tinggal mau cari apa, Udin misalkan. Tuh kan? Ngerti? Ya besok kita kalau kelas 3 makanya ini biar keren. Sama aja sih sebenarnya. Ini yang penting ya, dari semua aplikasi ini yang penting ini. ISP Administration V1.0.10 was created by Cool Arif. Cool Arif. Itu yang penting dari aplikasi ini, tidak perlu kecanggihan-kecanggihan aja. Yang penting itu. Nah kayak gitu, jadi itu fungsinya nanti ada pencarian. Tapi di sini karena kita nggak butuh dulu, berarti ini kita hapus yang carinya. Mana dia? Di sini ya. Nah ini. Berarti yang txt cari ini kita hapus. Kita ganti aja langsung ini. Nah ini kita cut. Sampai ini hapus. Faster. Nah, cuman sisakan tampung ini aja. Sebentar. Ada nggak yang oh nih? Taruh di sini nih. Yang if-nya aja nih. Nah, gitu. Nah, SQL-nya sama, select penjualan ID konsumen sebenarnya udah kita jelasin semuanya ya. Semoga kalian tetap mengingat itu. Where statusnya di pesan. Jadi kita hanya menampilkan yang dipesan. Cuman karena di sini kita sudah menambahkan mana tadi? Ini tanggal awal dan tanggal akhir, maka akan ya. Maka di sini juga kita harus menambahkan filter untuk tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, untuk memberikan filternya, maka kita perlu membuka database-nya dulu. Kalau ini kan semua jadinya. Kalau pakai begini kan semua jadinya. Semua data yang masih status dipesan akan tampil. Sedangkan kita di sana tambahkan filter tanggal awal, tanggal akhir. Jadi enggak ke ini dia, enggak ke filter jadinya kalau enggak ditambahkan codingnya lagi. Nah, ini aja kita lihat di tabel kita. Di tabelnya untuk penjualan itu tanggalnya dia pakai date and time. Sedangkan di sini di desain kita itu dia menggunakan date saja. Ini loh. Ini kan date saja kan? Time-nya kagak ada. Gimana jadinya? Maka kita cuma mengambil bagian date-nya saja. Kita cuma mengambil bagian date-nya saja. Time-nya tidak kita pakai. Nah, gini contohnya. Kalau kita perhatikan di sini mana yang sudah ini kan ada 1 2 3 4. Ada 4 yang statusnya masih dipesan. Coba kita cek SQL yang ada di sini, kita copy lalu jalankan di sini. Set
Nah, ini kurang besar. Kita besarkan. Biar kalian bisa lihat. Editor. B ya. Nah, ini pakai 24 coba tes. Kelihatan enggak? Nah, ini kalau kita jalankan akan ada 4 yang muncul. Ya. Akan ada 4 yang muncul. Baru kita tambahkan N pakai ya. Jangan pakai OR. Kalau OR itu ibaratnya begini. Keluar kamu yang dari ampenan atau dari sekotong. Berarti yang dari ampenan keluar, dari sekotong pun keluar gitu. Tapi kalau kita pakai dan, keluar kamu yang dari ampenan dan dari sekotong. Ada yang keluar nggak? Salah. Malah nggak ada yang keluar. Siapa ada orang di sini yang dari ampenan dan sekotong? Paham nggak sih? Paham nggak? Siapa yang dari sini, dia dari ampenan dan dari sekotong? Paham nggak maksudnya? Dia alamatnya di ampenan dan alamatnya di sekotong. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada satu orang punya 2 alamat. Ngerti nggak sih? Karena tanda dan itu menandakan dia harus memiliki dua-duanya gitu. Beda dengan or, lain cerita, nama juga atau kan. Nah, keluar kamu yang dari ampenan atau dari sekotong. Ya berarti kan dua-duanya keluar. Dari ampenan kamu ya, atau dari sekotong kamu ya, keluar gitu. Keluar kamu yang dari ampenan dan sekotong. Kamu dari ampenan? Iya. Sekotong juga? Enggak. Ya enggak bisa keluar. Dia harus dua-duanya terpenuhi. Paham nggak maksudnya nih? Nah, sama dengan ini. Jadi kita pakainya dan kalau yang di sini. Kalau yang kasus yang tadi kita pakai or harusnya. Tapi kalau kasus yang ini dan karena dia mau menampilkan yang dipesan dan tanggal sekian gitu. Jadi kalau terpenuhi dua-duanya baru dia tampilkan. Misalkan saya mau melihat pesanan di tanggal 20. Nanti dilihat dari data semua itu yang mana yang statusnya masih dipesan dan tanggalnya 20. Baru ditampilkan. Kalau enggak terpenuhi dua-duanya tidak ditampilkan. Gitu. Ngerti ya? Kalau pakai or beda cerita. Jadi yang statusnya dipesan dia tampilkan semua, yang tanggal 20 dia tampilkan juga semua, double jadinya. Bahkan mungkin yang di tanggal 20 itu udah ada yang dibayar kan? Ada transaksi di tanggal 20. Kan tidak semuanya dalam status dipesan. Siapa tahu ada yang udah dibayar. Juga ikut tampil malah. Karena dia menampilkan yang dipesan sama yang di tanggal 20. Tidak peduli di tanggal 20 ini udah dibayar atau tidak. Gitu. Ngerti gak sih? Ngerti ya? Itu kan udah masuk ke operator logika. Nah, jadi kita pasnya di sini pakai dan, tidak pakai or. Dan, nah ini kan tanggal ya, tanggal. Berarti dan a titik tanggal sama dengan. Misalkan kita ambil contoh, di sini ada 4 transaksi di mana di situ ada tanggal dia pakai formatnya begini ya. Tuh, gitu ya. Tapi kita kan tidak butuh waktunya. Kita butuh tanggalnya apapun ditransaksi di tanggal itu gitu kan. Kalau kita pakaiin waktunya juga, berarti dia hanya menampilkan yang di tanggal itu di waktu itu gitu. Ngerti ya? Makanya kita hapus waktunya. Nah, cuma nanti apa kendalanya kita lihat. Yang dia di tanggal yang dia statusnya dipesan dan di tanggal 20/2022 bulan 10 tanggal 22 sampai ini karena di sini kita buat di form itu ada 2 kan, tanggal awal, tanggal akhir. Maksudnya berarti harus kita buatin. Nanti yang di sini akan kita isikan dari inputan tanggal awal, nanti kita buatkan lagi satu untuk inputan tanggal akhir. Berarti yang ditampilkan adalah yang di tanggal itu sampai tanggal itu gitu. Nah, sampai itu dia pakai between. Di SQL tuh namanya perintah. Bisa aja kita buatin ini berarti tidak pakai sama dengan jatuhnya. Berarti ini lebih besar sama dengan. Jadi lebih besar dari tanggal awal, lebih kecil dari tanggal akhir. Tapi kasih sama dengan ya. Lebih besar sama dengan tanggal awal,
lebih kecil sama dengan tanggal akhir. Tapi paling enaknya kita tinggal buatin begini. Between coba salah. 2E-nya di kiri apa di kanan? Betul. Tanggal yang dimana tanggal di antara tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, ini kita buatkan juga nih, copy lagi satu di sini. Nah, di antara tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, ini kalau bisa dikurungin biar enggak kabur. Karena ini kondisi berbeda. Ini kondisi berbeda. Nah, di sini kondisinya dalam satu kondisi ada dua kondisi, gitu kan, tanggal awal dan tanggal akhir. Kalau kita samakan seperti ini, berarti dia cuma mau menampilkan yang di tanggal 22 saja. Karena kalau kita perhatikan di sini 2022 dari tanggal 22 bulan 10 2022 sampai tanggal 22 bulan 10 2022 juga. Berarti di tanggal itu doang. Kalau misalkan mau dilewatin, misalkan saya mau sampai tanggal ini, tanggal apa namanya ini? 1 bulan 11. Berarti di sini kita taruh 11.01. Ingat kalau di sini di SQL dia tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Nanti kita atur di VB-nya supaya yang di input itu yang diambil urutannya tahun, bulan, tanggal. Nah, ini kalau saya jalankan harusnya yang tampil ada 3, 1, 2, 3. Ya enggak? Harusnya. Tapi yang tampil cuma 2. Apakah yang terjadi? Apa yuk? Ya karena kita ngambil tanggalnya aja, jamnya nggak ikut. Sedangkan di sini ini isinya apa? Isinya tanggal dan jam. Gimana caranya? Gampang. Di tanggal ini kita ambil di apa namanya, di kolom tanggal ini jangan diambil jamnya, diambil tanggalnya saja. Berarti kita tinggal cut aja di sini, tambahkan format apa ya? Kayaknya format date deh. Saya agak ingat. Format date dari tanggal, formatnya adalah bukan format date. Kebalik. Date underscore format. Tuh, hitam dia. Hitam apa tebel? Biru ya. Format date dari tanggal dikasih formatnya apa? Formatnya adalah persen %y. Ini artinya tahun. Persen %m. Ini artinya bulan. Persen %d. Ini artinya hari. Nah, jadi dari tanggal itu tidak perlu kita ambil semua. Kita ambilnya cuman yang tanggalnya saja gitu. Coba kita lihat. Tuh, 3 kan? Benar ya? Nah, kayak gitu. Rumit, memang rumit. Nggak ada sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Tapi kalau udah dipelajari ya pasti mudah. Gitu. Misalkan saya mau samakan tanggalnya. Saya mau ngambil yang tanggal 10 sampai tanggal 10 aja. Tanggal 22 sampai tanggal 22 aja. Berarti yang muncul berapa? Hah? Ini tanggal 10, 22. Ini tanggal 22, ini tanggal 1. Berarti yang muncul kalau kayak gini, tanggal awalnya ini, tanggal akhirnya ini. Yang muncul ada berapa? 2 dong. Karena yang di tanggal 22 aja jadinya kan. Kalau mau dibuat dari tanggal 1/01 bulan 1 misalkan sampai 31 bulan 12, berarti yang muncul semua yang ada dalam status di pesan. Tuh ada 4. Ngerti ya enggak? Jadi sebenarnya membuat report itu atau lapor itu terpusatnya di SQL-nya aja. Yang penting udah bener SQL-nya, baru tinggal pindahkan ke formnya. Jadi di sini tempatnya kita uji-uji dia. Ya. Kalau di sini sudah benar, ini tinggal kita copy, udah sopannya banyak. Pindahkan ke sini. Lepas di sini. Tet. Pak, itu tanggalnya memang dibuatin diam, statik seperti ini? Enggak. Inilah kita potong, hapus,
tanda petik 2 kali, tanda dan 2 kali. Ini kan ritualnya ya. Nah, baru tambahin txt tanggal awal titik date apa titik value. Tapi ingat, kalau kita perhatikan di laporan order itu di form ini, di sini kan dia tanggal, bulan, tahun. Ya. Tetapi di sini mintanya tahun, bulan, tanggal sama. Kalau tadi di date format, kalau kita di sini di format gitu. Supaya kita ini namanya kita menyatukan alam yang berbeda. Ngerti? Kayak tahu aja. Nah, ini gimana caranya? Kalau tadi pakai kalau di SQL namanya date format, kalau di VB namanya format. Jadi tinggal tambahin aja format, buka kurung tutup kurung, tambahin tanggal awal, koma, formatnya apa? YYY, strip, MM-nya besar, DD kecil. Gitu. Ya, itu bedanya. Perbedaan format versi SQL dan perbedaan format versi VB-nya. Udah, ini tinggal kita kopas, taruh ini yang di sini, yang untuk menjadi tanggal akhir. Paste, cuma tinggal diganti nih. Ini jangan tanggal awal tapi tanggal akhir. Gitu. Ya. Udah, tampil tabel udah. Tampil tabel udah, tinggal kita buat sub cetak. Habis sub cetak, sub detil. Habis sub detil, sub tutup. Ini udah pasti codingnya me titik close. Detil kita jangan buatin dulu, ini pending dulu. Pending. Cetak juga kita pending, kita uji dulu. Berarti ini tinggal kita tempatkan di tempatnya masing-masing. Kalau klik 2 kali ini, pasti di sini adalah apa? Tampil tabel. Jangan lupa ditambahkan mi titik key preview sama dengan true. Lalu tambahkan keydon untuk shortcut. Select case e titik key code. Case apa? Case F5 udah pasti tampil tabel. Case cetak misalkan apa? Cetak itu apa? Ini kemarin-kemarin kita buat cetak itu apa namanya shortcutnya? Hah? Serius? Oh ya, kita belum ada cetak ya? Ya kan, sebelumnya belum pernah ada cetak kan? Ya, kita pakaikan F8 aja deh. Cetak. Detil. Case F1 aja deh. Itu detil. Baru case SKP itu tuh. Yes. Nah, ini shortcutnya. Sekarang tinggal ke tombol-tombolnya. Refresh di sini adalah tampil tabel. Cetak di sini adalah cetak. Tutup di sini adalah tutup. Detil di sini adalah detil. Nah, udah. Sekarang ini kita masukkan ke form menu utama dulu. Laporan, rekap, order. Ini kita kopas saja yang di atas. Lepas di sini. Baru ganti ini menjadi FRM, laporan, order. Kita tes dulu. Ini baru yang untuk tampil tabelnya kita uji dulu. Set. Laporan, order. Kok enggak ada muncul? Apakah yang terjadi? Ya, karena tanggalnya tidak. Ya di hari ini di tanggal 14 memang tidak ada transaksi. Lain cerita kalau kita ceritanya udah buat transaksi nih, order, tet. Misalkan data tidak ditemukan. Oh ya, ini ada list menu. Oh, saya pesan ini. Pesan nasi goreng udah, minuman sebiji. Konsumennya namanya Budi. Umum deh, orang baru. Meja nomor 1.
keterangan. Wajib minta nomor HP. Mbaknya cantik. Simpan. Berhasil. Nah, ketika kita melihat laporan di sini, sebentar, mana dia tadi? Tutup dulu ya. Nah, ini kan ini. Saya refresh. Muncul. Ya. Jadi muncul untuk yang kalau mau tampilkan semuanya, misalkan dari kan kita transaksinya tadi buat tahun berapa? 2022 ya. 2022. Anggaplah saya ambil dari tanggal 1 November ya. Refresh. Oh, muncul 3. Dari Agustus refresh, muncul semuanya gitu. Jadi kita bisa tahu. Nah, ini berarti ini kan kesalahan anu nih. Kalau kayak gini muncul kan ini berarti kesalahan kasirnya ini. Kenapa ada orang makan sampai sekarang dari tagih bayaran? Iya kan? Ini kayaknya Stella deh ini. Makan terus pulang nggak bayar gitu. Nah, ini dah dia contoh. Terus apa lagi yang belum ini? Nah, detail, perhatikan. Perhatikan nih, perhatikan. Ini kan ada 675.000. Ini ada 25.000. Pertanyaannya, ini yang dimakan apa? Ya kan? Udah tahu kan? Nah, makanya di sini kita tambahkan tombol detail. Nah, ini makanya nanti kita akan arahkan dia ke form yang tadi yang kita buat kedua ya, supaya memunculkan nama makanan yang dia pesan di transaksi ini gitu. Nah, dan itu nanti fungsinya untuk mencetak ulang kembali nota pelanggan kalau memang dia butuh untuk dicetakkan. Kalau di sini ini lebih ke data untuk bos. Nah, ini yang dikenal dengan namanya output. Jadi laporan itu ada input dan output. Ada proses dong di tengah-tengahnya. Tutupnya sudah berfungsi. Oke. Berat memang berat, tapi harus kujalani. Apa Bajang? Mana formnya tadi? Form order detail. Nah, ini. Apa codingnya ini? Kalau yang di sini codingnya bukan untuk menampilkan tabel penjualan, tetapi untuk menampilkan tabel penjualan detail. Maka kembali lagi ya, tetap kita akan larikan dia ke SQL. Jadikan dulu SQL-nya intinya. Di dalam tabel penjualan detail, perhatikan, yuk. Kalau enggak perhatikan kalian nggak dapat itu. Ada ID penjualan, ada ID menu, ada jumlah dan ada harga. From apa tadi? Penjualan underscore detail. Tetapi kalau kita jalankan ini kurang komunikatif karena isinya kode-kode semua. Ini ID menu, menunya apa? Kan nggak ketahuan kan? Jumlah harganya segini, totalnya berapa? Kan nggak ketahuan juga. Nah, makanya ini kita jadikan dia sama kayak gini. Ini ada left join sama. Ini kita singkat dulu sebagai A, left join dengan menu sebagai B. Lo udah mulai pusing? Kalau pusing kita stop nih. Ya pusing karena kamunya belum nerima itu. Sama kayak kamu minum tuak kan? Itu karena kamu nggak nerima makanya kamu mabuk. Iya kan kamu nggak nerima tubuhmu kan? Makanya kamu mabuk, pusing kan? Lihat orang barat itu, minum mau berapa botol aja santai aja dia. Dan tubuhnya udah nerima. Karena apa? Kebiasaan. Awalnya dia minum segini, besok segini, ya kayak gitu. Jadi minuman sehari-hari. Ya, sama kayak belajar ini sama. Harus kalian paksakan untuk nyoba, tapi jangan nyoba tuak ya. Saya nggak nyuruh itu ya. Itu hanya konsep perpadanan yang supaya mudah kalian pahami aja.
Kalau ada yang nyoba tuak, saya nggak terima ya dosanya ya. Nah ini nih, ini video ini orang bahaya ini. Nanti pas ngomongnya kamu minum tuak, nah itu di videoin sama dia. Nanti awas, nggak usah di penjara, awas. Saya telepon. Menu B apa nih? On A titik yang menghubungkan antara penjualan detail dengan menu adalah apa? ID menu. A titik ID underscore menu sama dengan B titik ID underscore menu. Nah, kita jalankan dulu aja, takutnya salah. Salah dia bilang. Karena kolom ID menu itu ambigu ya. Karena di sini kita belum kasihin A titik, A titik, A titik, A titik. Sama kayak tadi kan ada nih. Jadi ini kan ID menu kan ada di tabel penjualan, ada di tabel penjualan detail dan ada juga di tabel menu. Jadi bingung dia, yang mana mau ditampilkan. Nah, kita tambahin aja di sini A titik, A titik, A titik, A titik. Nah, kan muncul kan? Nah, karena sudah kita hubungkan, berarti kita sekarang bisa menampilkan nama menunya dari ini, dari menu satu dengan ID 1 ini bisa kita tampilkan namanya. Berarti di B titik nama apa? Di sini kolomnya nih. ID kategori. Nama menu ya. Nama menu. Nama underscore menu. Jalankan. Ya kan? ID menu nasi goreng, 2 ST dan seterusnya. Muncul. Yang berikutnya adalah perhatikan ini. Di sini ada jumlah dan harga. Yang kita butuhkan informasi dari jumlah dan harga adalah total belanja. Berarti diapain? Diapain, Bajang? Hah? Kamu mau tahu total belanjamu? Kamu beli pandan ada 3 biji, harganya 3.000. Berapa jadinya? Angka jawab, Kak. Harga pandan 3.000. Kamu beli 3 biji. Berarti kamu bayar berapa? 9.000. Pintar. Itu dapat dari mana? Rumusnya bagaimana? Ah? Angka rumusnya gimana? Gimana caramu dapat 9.000? Hah? Iya. Bayarnya 9.000. Itu kamu dapat dari mana? Oh, dari dagang. Berarti dagang yang hitungin. Kalau saya jadi dagang. Saya berapa harganya nih? 3.000. Misalnya ya, dengar dulu makanya perhatikan yang lain. Loh. Perhatikan yang lain. Ya, itu harganya 3.000. Saya beli 3 biji, terus kata dagangnya 10.000. Kamu bayar apa enggak? Mau bayar? Bagus. Nggak, orang kaya kok. Bebas. Nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan. Sedekah dia. Hah? Hah? Ya. Lahir sudah. Memele mah. Yang benar gimana? Ya, jadi didapat dari jumlahnya yang kita beli dikalikan dengan harganya. Harus kita hitung dulu supaya jangan kita ngasihnya kurang atau lebih. Kalau lebih boleh kayak dia, nggak masalah. Iya. Ambil dah kembalian. Kebetulan mbaknya cantik gitu kan. Ya, berarti bagaimana nih? Perhatikan. Berarti di sini lo berarti di setelah harga ini bisa kita tambahkan kolom. Jangan lupa dikasih buka kurung tutup kurung karena ini ada perkalian di sini. Berarti A titik jumlah dikali dengan A titik harga. Kalau kita jalankan maka akan muncul dia. Tuh, bener nggak 45.000? 3 kali 15.000 45. Cuma di sini nama kolomnya agak aneh. A titik jumlah, A titik harga nama kolomnya. Iya, diganti apa? Dikasih alias namanya. Alias itu dikasih S, as apa? Total gitu ya, boleh. Atau jumlah. Total aja deh. Total. Nah, kan jadi lebih rapi. Oke, apakah semuanya kita tampilkan? Jawabannya tidak. Yang kita tampilkan nanti adalah yang kita pilih nomor transaksinya dari yang ada di form laporan order nih. Mana dia? Sini. Kalau kita jalankan kan nanti akan muncul di tabel kayak tadi kan? Kita
kita pilih salah satu lalu kita tekan detail, maka yang transaksi itu aja yang akan ditampilkan nama menunya, bukan semua. Berarti di sini harus kita tambahkan where lagi. Where nih. Where a titik ID penjualan sama dengan tanda tanya. Tanda tanya bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nah, kalau saya ambil yang 1. Tuh. Berarti nasi goreng sama es teh manis saja. Kalau yang 2 berarti sama nasi goreng sama es manis juga, tapi jumlahnya berbeda. Gitu. Nah, cuman untuk ID penjualan tidak perlu sebenarnya kita tampilkan. Ini bisa kita hapus. Yang kita butuhkan kan cuman menu sama jumlah sama harga sama total harga tuh. Ya udah, ini berarti udah oke. Ini kita kopas menuju VB-nya untuk di form laporan order detail. Berarti di sini kita buatkan, ini hapus dulu. Apa dibuatin di sini? Dim tampung ya? Yang lain-lain tampung ya? Ya. Dim tampung as new data table. Dim tampung as new data table. Baru sub tampil data. Kan? Tuh, sub tampil tabel. Sama aja sih, nama juga variabel kan bebas. Baru tampung sama dengan eksekusi SQL dalam kurung SQL yang tadi kita udah kopas. Nah, yang 2 jangan dibuatin statik. Buatkan dia mengambil dari data yang kita pilih. Tapi sebelumnya kita buatin aja variabel dulu biar mudah. Dim ID apa yang tadi ini? ID ID underscore penjualan as integer. Di sini jangan dim ya, tapi public. Karena nanti ID penjualan ini akan kita isikan dari form laporan order pada saat kita mengklik tombol tampil. Nah, di sini otomatis kita potong dan kasih tanda dan lalu kasih ID underscore penjualan. Barulah ditampilkan dia di dalam data grid view 1 titik data source sama dengan udah itu doang. Baru di sini kalau kita lihat ada form apa lagi nih? Form cetak dan tutup. Berarti kita buatkan aja dulu di sini. Sub cetak. Kita pending dulu kalau ini. Sub tutup. Nah, ini titik close pastinya. Nah, jangan lupa sekarang kita penempatan ke formnya. Berarti di sini mi titik key preview sama dengan true, lalu di sini ada tampil tabel. Jangan lupa ada keydonnya. Select case titik key code. Case apa nih? Case cetak ya. Case cetak itu pakai apa tadi? F8 biar serasi. Cetak. Tutup itu apa? Escape. Tutup. Cuma ada 2 tombol kan? Nah, sekarang tinggal kita buatkan coding untuk memanggilnya. Memanggil form laporan order detail. Nah, berarti ditaruh codingnya di laporan order yang di bagian sub detail. Nah, gimana caranya? Sebelum kita menampilkan form detail, kita cari dulu ID yang kita pilih. Jadi waktu kita jalankan ini, F5 misalkan ya. Ini kan kalau kita lihat di transaksi order, itu kan udah muncul nih ya. Sorry, bukan transaksi tapi lapor. Nah ini. Ini kalau kita tekan detail, kan yang mau diambil sebenarnya ini kan. ID penjualan untuk menjadi dasar transaksi yang ditampilkan di dalam detail laporan menu-menu apa aja yang di ID penjualan 8. Nah, ini kita ambil dulu. Ingat caranya ngambil sama kayak caranya kita mengambil data waktu mau mengubah ini. Tuh kan. Kita ngambil ID menunya. Berarti kita buatkan begini. Lihat aja di sini.
Form lokasi. Tom ubah tuh kan? Mana ubahnya nih? Nah ini. Pertama dia membuat variabel baris indeks. Berarti di sini mana dia tadi laporan order. Kita lanjut dikit lagi ya. Nanti kita lewatin yang untuk istirahatnya. Detail tuh. Tapi ingat sebelum kita menampilkan ini sama kayak master lokasi dia memastikan dulu ada data atau tidak di dalam tabel supaya tidak error. Nah, berarti tambahkan di sebelum ini ada ini tuh. Nah, ini kan untuk pengecekan data tidak ada data yang ditampilkan. Nah, baris indeks, setelah dapat baris indeks, apa yang kita lakukan yaitu mengambil data apa? Dim, ID, underscore, penjualan, atau langsung pun bisa sebenarnya. FRM, laporan order detail, kita panggil langsung form yang tadi, titik, apa tadi? ID, penjualan. Kita isikan dengan data grid view 1 titik titik rows yang ke baris indeks sel kolom apa tadi? ID underscore penjualan titik value. Nah, ini sama aja. Jadi yang kita pilih itu kita kirimkan ke variabel ID penjualan yang ada di form order detail yang ini, yang kita buat public. Kalau udah kita buat public, kita jadikan dim misalkan ya. Yang terjadi apa? Di sini pasti error. Mana dia? Nah ini kan error kan? Karena enggak public. Apa bedanya Pak? Dim sama public ya ini. Kalau dim itu hanya bisa coding variabel itu dibaca di form itu sendiri. Tapi kalau kita public kan, maka dia bisa dibaca dari form yang lain. Form itu kan ibarat kelas-kelas kan? Ini sama situ kan. Kalau yang satu orang di sana tidak dijadikan public, kalian tidak bakalan kenal gitu. Tapi kalau udah dijadikan public, kalian bisa saling kenal. Berarti ini kita mana tadi? Di laporan order detail ini dijadikan publik. Dah. Supaya di sini tidak ada kendala. Tuh dah. Setelah itu barulah kita menampilkan FRM laporan order detail titik show dialog. Pakai show dialog ya. Supaya dia tampilnya pop up. Tahu pop up enggak? Nampil di depan tapi yang di belakang enggak bisa diklik-klik. Itu namanya pop up. Kayak list menu ya, betul. Udah, ini doang kayaknya. Ini doang deh. Coba kita tes ya. Tapi ini kan detail udah. Laporan rekap order. Pilih tombol detail. Tuh kan? Kelihatan nggak? Ya, muncul kan? Ini kan jumlahnya satu-satu ya. Coba ini saya ganti tanggalnya dari sampai tanggal 1 anggap Januari ya. Nah, coba saya lihat yang ini deh. Yang 20.000 ini apa aja? Oh, ternyata dia beli nasi goreng satu, itu harganya 15. Oh, dia beli es teh manis satu, itu harganya 5.000. Jadi totalnya adalah 20.000. Cuman ini kurang komunikatif. Kenapa kurang komunikatif? Karena ini ya, di sini tidak ditampilkan total dari belanjanya. Harusnya kita tampilkan supaya orang langsung lihat. Nah, untuk nampilkan itu sebenarnya tidak susah-susah amat. Kita cuman tinggal tambahkan label di bawah sini di pojok kanan. Kita pakaikan labelnya ini, mana dia nih? Auto size-nya kita jadikan false. Biar bisa kita lebarin kayak gini nih tuh. Baru tulisannya kita tempelkan dia ke pojok kanan.
Dah. Ini baru kita kasih fontnya ini agak besar. Biar kelihatan. Bold. Apa nih maunya? Tulisannya. Bahasa Cina. Arial aja deh ya. Arial bold. Nah, udah. Kita tuliskan di sini jangan label 2 tapi RP. Titik 0, strip. Nah, gituin aja dulu. Nah, ini jangan lupa dikasih ancor untuk bisa nempel di sebelah kanan saja. Mana dia ancor di sini? Ancornya jangan top left tapi top right. Enggak ya. Bottom right. Yes. Udah. Cukup. Ini kita simpan. Ini kita kasih kata-kata atau dikata-katain. Ini namanya adalah txt jumlah. Total itu ya. Total harga. Udah, tinggal di codingin. Codingnya gimana? Buatkan aja sub namanya sub total harga. Sama kayak coding di form transaksi order. Mana dia? Ini kan ada nih. Nah, ini kita copy-copy aja, manfaatkan yang sudah dibuat. Yang penting jangan manfaatkan coding teman. Nah, udah tuh. Ini kan total sama dengan 0. Looping dia, tampung yang diambil adalah total harga. Sama nih. Terus di sini jangan txt total order, tapi txt total harga. Terus ini total penjualan. Nah, ini kita pakai. Nah. Terus total order dipanggil di mana? Dipanggil di sub tampil tabel di terakhir. Jalankan. Ini. Sepet. Pilih detail. Wow, amazing muncul. Ini kita ambil tanggal 1, refresh. Detail amazing. Apa yang belum amazing? 1. Ini belum tampil di tengah. Udah itu doang. Mana tampil di tengahnya? Nih. Pas waktu manggil di form laporan order. Nah, ini kan sebelum show dialog harusnya FRF laporan order detail itu kita buat di apa? Start positionnya sama dengan center screen. Oh, jadi kalau dijalankan, nah, kan langsung di tengah kan? Jadi lebih cantik. Tutup sudah? Apa belum ditempatin itu loh? Berarti kita punya PR untuk cetaknya ya. Nah, itu bisa nanti di materi beda dia. Kita jadikan dulu yang laporan pembayaran, hampir mirip. Cuman bedanya yang tadi dipesan statusnya, kalau ini statusnya dibayar. Gitu doang. Sama aja sisanya. Paham ya? Oh. 20.000. Jadi benar kan di sini 20.000, di sini juga 20.000. Kalau misalkan di sini kita ambil dari bulan September, refresh muncul semua. Ini 675 apaan dipesan kok makan banyak sekali gitu kan? Kita lihat aja detailnya, Bang. Tuh, ternyata dia pesan nasi goreng 45 bungkus. Ada hitanan di rumah. Jadi totalnya 675. Jadi kita bisa lihat detail itu. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.